Bab 259, Motherlode. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketika batu Sylvie menyerap ether dari saya, itu mengambil setiap tetes terakhir dari inti saya. Namun, hanya sebagian kecil dari ether yang telah diserap, berputar di jalur yang ditentukan di dalam. Sisanya tampaknya hampir disaring sementara sisanya yang bisa mencapai Sylvie, yang koma dalam, terlalu sedikit untuk jumlah apapun. Saat itulah saya menyadari bahwa batu Sylvie bukanlah baterai yang saya butuhkan untuk mengisi daya secara lambat seperti yang saya duga sebelumnya. Tidak, itu lebih seperti saringan yang harus saya isi dengan ether lebih cepat daripada yang bisa tumpah kembali. Fakta bahwa batu Sylvie tidak dapat menerima sebagian besar ether yang telah saya coba berikan bahkan setelah saya mengonsumsi buah itu berarti bahwa inti ether saya cacat. Bukan cacat per se, tetapi seperti bagaimana inti mana dimulai dengan pengotor alami dari tubuh yang membatasi output dan penyimpanan mana, inti aether saya mengalami fenomena serupa. Saya tahu sekarang bahwa inti aether yang saya tempa saat ini dipenuhi dengan kotoran. Ini menghambat kapasitas yang bisa disimpan di dalam dan membuat saya tidak memanfaatkan kemampuan penuh ether. Bagus. Jika saya ingin bisa membuat ether mengalir seperti yang terjadi di dalam batu Sylvie, saya membutuhkan ether di inti saya untuk menjadi lebih murni. Dan jika saya ingin membawa kembali Sylvie, saya harus dapat melepaskan ether yang lebih murni itu dalam volume yang jauh lebih besar daripada yang saat ini dapat saya tangani, semuanya dalam satu duduk. Yang membawa saya pada alasan mengapa saya saat ini berdiri di sini sekarang, beberapa kaki jauhnya dari sarang kaki 1000 raksasa, tidak mengenakan apa-apa selain rompi kulit tipis dan celana kain robek. Belum terlambat untuk mundur, bisik Regis ke telingaku. Saya tahu apa artinya jika saya tidak bisa membunuhnya. Meskipun demikian, itu adalah pengingat serius yang membuat saya menegaskan kembali prioritas saya. Keluar dari sini sebenarnya bukan prioritas utama saya, lagi pula, bahkan jika saya bisa keluar tepat pada saat ini, saya sebenarnya lebih lemah daripada ketika saya bertarung melawan Nico dan Sabit, Kadel. Prioritas saya semakin kuat, yang, untungnya, selaras dengan mendapatkan kembali Sylvie juga. Dan membunuh kaki 1000 ini akan menjadi langkah maju dalam bekerja menuju hal itu. Menatap tatapan Regis, aku membalasnya. Ayo masuk ke dalam. Saat kami melintasi lebih dalam ke dalam lubang raksasa, lebar kaki 1000 yang meliuk ke tanah, anehnya menjadi lebih cerah. Ada kilau ungu samar yang menempel di tanah, dinding, dan langit-langit terowongan yang berliku. Regis mencari ke depan, terbang kembali ke saya setiap beberapa yard untuk menyampaikan jika ada perubahan yang akan datang. Ketika saya mengambil seteguk dari karung air saya melihat kehendak hitam keluar dari sudut mata saya. Aku mengambil langkah, berjalan ringan di tanah, berharap mendengar beberapa berita lain selain, lebih banyak batu, dari Regis. Arthur, ada sesuatu di depan, kata Regis pelan setelah terbang ke dadaku. Jika Anda membuat lelucon, batu, sekali lagi, saya akan memukul Anda, saya menjawab dengan curiga. Pergi saja, teman saya menghela napas sebelum melayang keluar untuk memimpin jalan. Terowongan itu terbelah menjadi 2 jalur, tetapi Regis dengan cepat mengarahkan saya ke jalur yang sedikit lebih lebar di sebelah kiri. Tidak hanya diameternya lebih lebar, tetapi juga lebih cerah. Hanya butuh beberapa menit untuk berjalan tenang agar kami dapat mencapai apa yang Regis inginkan agar aku lihat. Berserakan di seluruh tanah adalah kelompok kristal. Kristal ether. Alisku berkerut kebingungan melihat kristal-kristal ungu yang bersinar, berserakan di depan kami seperti sampah. Dengan cepat, dan diam-diam, aku mengambil kristal seukuran kepalan tangan dan mengonsumsi esensi darinya sampai cahaya ungu mereda. Ini tidak sekuat buah yang saya miliki sebelumnya, tetapi ini masih cukup terkonsentrasi, saya mencatat secara mental saat Regis mensurvei di depan. Setelah mengkonsumsi 1 kristal berukuran kepalan tangan untuk menambah kapasitas ether saya hingga penuh, saya menyimpan beberapa kristal yang lebih kecil di saku saya sebelum bergerak maju. Saya akan kembali untuk ini setelah pertarungan saya selesai. Ketika kami melanjutkan lebih dalam ke wilayah kaki 1000, terowongan itu perlahan-lahan menjadi lebih terang sampai cahaya ungu cemerlang bersinar di ujungnya. Regis dan aku bertukar pandangan tegang sebelum berjalan ke depan. Jantungku berdegup kencang di dadaku sementara telapak tanganku semakin basah karena memikirkan untuk bertarung melawan binatang raksasa itu. Menjadi sedekat ini dengan binatang buas di rumahnya sendiri, tubuhku bisa merasakan tekanan yang keluar dari kaki 1000 raksasa. Mengambil napas dalam-dalam, menenangkan dan memantapkan kiprahku, aku berjalan ke depan, siap menghadapi lawan terberatku. Mari kita lakukan. Aku melangkah ke cahaya ungu yang menyilaukan, tubuhku tegang dan waspada untuk setiap gerakan yang tiba-tiba, tetapi ketika cahaya itu mereda, aku melihat bahwa terowongan itu terbuka ke sebuah gua besar dengan langit-langit berkubah. Seluruh bentangan itu bermandikan lautan ungu yang memancar dari pegunungan kristal-kristal berkilauan yang bertumpuk satu sama lain. Tetapi terlepas dari sejumlah kristal ether, beberapa lebih besar dari seluruh tubuh saya, perhatian saya tertuju pada kaki 1000 raksasa. Secara naluriah, saya melangkah mundur dan mengangkat tangan untuk berjaga-jaga terhadap apa yang akan terjadi. Bahkan Regis meringkuk di balik pundakku ketika kami memandangi sosok binatang buas yang menjulang. Itu membungkuk di lengkungan yang tinggi sementara seluruh tubuhnya mengejang. Kemudian,
Tepat ketika saya mulai berpikir akan meledak, air terjun kristal aether menyembur keluar bagian belakang kaki 1000 untuk membentuk sebuah bukit kecil di samping pegunungan kristal lainnya. Itu seperti adegan langsung dari dongeng. Kecuali, bukannya naga raksasa yang menjaga gunung harta karunnya, itu adalah kaki 1000 yang menjaga gunung. Kotorannya. Puff. Regis menahan tawa yang menggema di seluruh gua raksasa, menarik perhatianku dan, yang mengejutkan kami, perhatian kaki 1000 raksasa. Pindah. Aku meraung, meninggalkan semua pikiran sembunyi-sembunyi saat melihat kaki 1000 yang menyerang. Aku berlari ke kanan saat Regis terbang ke kiri. Maaf, Arthur, tetapi kamu pada dasarnya memakan omong kosong serangga ini. Regis tertawa terbahak-bahak. Aku memutar mataku secara mental. Untungnya bagi saya, dia juga menarik perhatian kaki 1000, yang memberi saya waktu untuk memposisikan diri ke arah sayapnya. Melepaskan ether dari inti saya mendorong diri dari tanah dengan kekuatan yang membentuk kawah di bawah kaki saya. Membersihkan beberapa kaki dalam sekejap, aku menghancurkan kepalan tangan kepalaku ke sisi kaki 1000 dengan bunyi yang menggema. Namun, sementara kaki 1000 melengkung dari benturan, gelombang rasa sakit yang melonjak di lenganku menunjukkan bahwa kerusakan yang kuberikan padanya tidak banyak untuk dirayakan. Mendarat dengan sigap kembali ke tanah, aku melintasi rentang gua dalam berlari saat kaki 1000 mengejar saya. Tepat ketika kaki 1000 mendekat, saya mengangkat tangan lurus di atas kepala saya dalam kepalan tangan, suatu sinyal yang saya dan Regis rancang untuk membingungkan binatang buas yang peka suara. Segera, Regis berteriak, "Di sini, kau serangga yang sangat lincah." Kaki 1000 itu berhenti dan berputar ke arah sumber suara. Sementara itu, aku terus mengenyahkan etherku, membungkus tubuhku di lapisan ether yang tebal dengan harapan akan ada hasil yang berbeda saat aku melaju ke depan. Lingkungan saya kabur ketika saya mendekati kaki 1000 yang menjepit-penjepitnya di udara, mencoba menangkap Regis. Aku mengarahkan ke persendian di mana salah satu dari banyak kakinya melekat pada tubuhnya, dan kali ini, ada kegemparan yang memuaskan ketika kepalaku menggali ke dalam kakinya. Kaki raksasa itu patah dan jatuh ke tanah sementara cairan seperti gel berwarna ungu menyembur keluar dari cedera. Binatang buas itu menjerit nyaring sambil mengalihkan perhatiannya kembali padaku. Aku mengangkat tinjuku sekali lagi dan Regis menjerit lagi untuk mendapatkan perhatiannya. Kaki 1000 ragu-ragu sejenak tetapi memutuskan untuk menyerang Regis lagi, memberi saya waktu untuk menyerap lebih banyak ether dari kristal yang tersebar di sekitar kita. Bagaimana rasanya, Arthur? Regis menggoda ketika dia berzikzak di udara menjauh dari kaki 1000. Aku mengangkat tangan lagi, menjulurkan jari tertentu. Yang ini bukan sinyal. Roda-roda di otakku berputar ketika aku mengisi inti aetherku dengan X-ray, kristal yang terbentang. Dengan pengembangan di inti aether saya secara teknis bisa menggunakan Gauntlet Form 3 kali, tetapi Regis tidak mampu memperkuat dirinya sendiri cukup untuk menahan beban 3 penggunaan. Inilah sebabnya kami memutuskan untuk menguji pertahanan binatang itu tanpa harus menggunakan formulir Gauntlet. Aku terus mencoba dan mencari kelemahan sementara Regis dengan panik menghindari rahang serak si kaki 1000. Bahkan setelah aku berhasil mematahkan 2 lagi dari kakinya yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang luka terbuka di mana kakinya melekat pada tubuhnya, sepertinya tidak ada kerusakan permanen yang terjadi. Jika ada, saya sepertinya membuatnya semakin marah. Sementara persediaan etherku berlimpah berkat kristal yang ditimbun di gua ini, staminaku perlahan-lahan berkurang. Saya kira kita tidak punya pilihan. Sekarang setelah saya tahu menyebabkan kerusakan pada tubuhnya hampir tidak melakukan apapun untuk memperlambatnya, satu-satunya pilihan adalah mengarahkan kepalanya. Masalahnya adalah kepalanya berada di tempat penjepit bergerigi itu dan juga tampaknya merupakan area yang paling berat lapis bajanya dengan kerangka luar berwarna ungu tembus pandang. Aku harus mendaratkan kedua serangan menggunakan Gauntlet Form di tempat yang sama dengan harapan itu akan cukup untuk menembus pertahanannya. Melangkah keluar dari salah satu kakinya, aku mendarat di punggung kaki 1000 dan mulai berlari daging halus kaki 1000. Melompat ke punggungnya bukanlah suatu tantangan, tetapi tetap bertahan seperti gulungan kuda yang mabuk terbukti jauh lebih sulit. Aku menari-nari di sekitar belalai raksasa kaki 1000 yang berputar-putar itu karena ia menggunakan kakinya sendiri untuk mencoba dan menusukku di atas punggungnya sendiri. Tetap saja, karena sebagian besar perhatiannya masih terfokus pada upaya menangkap Regis, aku bisa menghindari kaki tajam yang menikam dari kedua sisi. Iklan. Medan yang tidak rata dari Tergites yang tak terhitung jumlahnya yang menyegmentasikan belalai binatang buas bersama dengan fakta bahwa kaki 1000 terus kejang dan melawan untuk mencoba dan melepaskanku memberi saya sebuah tantangan yang tidak saya hadapi dalam beberapa saat. Saya rindu terbang. Ketika saya mendekati kepala kaki 1000, ether merentangkan tubuh saya dalam lapisan ungu ketat. Sambil mengangkat tangan kananku, aku mengepalkan tangan dan mengepalkan tangan. Kali ini saya memberi isyarat untuk Regis. Menangkap sinyal saya, dia berteriak lagi untuk menarik perhatian kaki 1000 sebelum dengan sempit menghindari rahang binatang buas dan terbang ke tangan saya. Aku segera merasakan aliran aether dari tubuhku bersatu ke dalam tanganku yang dominan, tetapi aku merasakan sesuatu selain hanya aether yang memaksa masuk ke tempat Regis tinggal. Bisikan samar dari sebuah suara, hampir tidak mungkin untuk pikiran yang lewat, bergema di kepalaku. Suara itu berkata untuk membunuh. Aku menganggapnya sebagai pikiranku sendiri.
Bagaimanapun, saya datang ke sini untuk membunuh binatang itu. Bergegas maju sambil melakukan yang terbaik untuk mempertahankan sedikit kontrol yang saya miliki atas aliran ether, saya mencapai di mana kepalanya terhubung ke belalainya. Formulir Gauntlet, saya membaca ke Regis. Kecelakaan petir yang memekakkan telinga terdengar di seluruh gua ketika serangan kami mengenai sasarannya. Kepala kaki 1000 jatuh ke tanah untuk membentuk kawah seukuran rumah kecil. Retak dan serpihan bercabang dari tempat tinju saya terhubung sementara seluruh bagian atas kepalanya menjadi sedikit cekung dari gaya. Regis terhuyung keluar dari tanganku, ekspresinya tegang, sementara aku melepaskan gelombang ether lain ke seluruh tubuhku. Pengalaman yang meliputi 2 kehidupan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mengajari saya. Konfirmasikan pembunuhan itu. Tubuhku meletus dalam kerudung ungu ketika aku menabrak epicentrum kawah pecah di atas kepala kaki 1000. Retakan pecah lainnya bergema saat benturan, membuat tubuh kaki 1000 tersentak. Bahkan dengan ether yang melapisi tanganku, tangan kananku berantakan karena aku menariknya keluar dari kepala kaki 1000. Napasku pendek dan kasar, aku merenungkan apakah akan memukulnya sekali lagi. Kaki 1000 tetap tak bernyawa di perutnya, sebuah kawah terbentuk di bawah kepalanya. Apakah mati? Regis bertanya, suaranya serak. Saat saya kembali ke teman saya, permukaan di bawah kaki saya tersapu dari bawah. Tanpa ada waktu untuk bereaksi, aku terlempar dari binatang raksasa itu, tanpa daya menyaksikan serpihan rahang 1000 dari kaki 1000 yang bergerigi menutup Regis. Mataku melebar ketika melihat bola hitam melayang menghilang di dalam kaki 1000, dan butuh setiap ons kontrol diri untuk menjaga diriku agar tidak meneriakkan namanya. Dengan cepat orientasi ulang diriku, aku mendarat di kakiku dan segera memutar tumitku, nyaris tidak berhasil menghindari rentetan kaki tajam yang turun dari atas. Kaki 1000 itu menjulang di atasku dan terus mengeluarkan semburan serangan menggunakan ratusan kakinya. Setiap kali menikam ke bawah, lubang sepanjang 1 kaki tersisa di tanah tetapi konsentrasiku terpecah antara menghindari kakinya dan mencari Regis. Regis adalah jasmani, mampu melewati sebagian besar objek tetapi saya tidak bisa melihat teman saya sama sekali. Kepanikan saya semakin dalam ketika 1 menit berlalu tanpa ada tanda kehendak hitam. Tidak sampai semenit ketika aku melihatnya. Dia mengambang di bagian dalam kaki 1000 raksasa. Sial. Saya membutuhkan Regis untuk meluncurkan serangan yang cukup kuat untuk membunuh bak raksasa ini. Tanpa dia, apakah saya bisa menang? Rasa sakit yang tajam meletus ketika salah satu kaki tajam kaki 1000 itu meninggalkan luka panjang di lenganku. Ini cukup membuat saya tenang untuk menenangkan diri. Bahkan tanpa gudang persenjataan elemental saya tidak hanya berlatih dengan pedang secara ekstensif dalam kehidupan saya sebelumnya, tetapi saya telah berlatih bertarung dengan Asura. Aku memaksakan diriku untuk mengingat pertarungan melawan Kordri, aura penindas yang dipancarkannya begitu saja, gerakan yang tampaknya lambat dan cepat. Asura, mereka adalah lawan saya. Jika aku harus mengandalkan Regis untuk setiap lawan kuat yang aku hadapi di sini, kalau tidak aku bahkan tidak akan bisa mengalahkan Sabit, apalagi para Asura di belakang mereka. Menghembuskan napas tajam, aku teringat kata-kata Kordri. Seperti yang dia katakan, pertarungan tangan kosong adalah bentuk pertarungan yang paling fleksibel dan adaptif. Kecuali, tugasnya saat itu adalah memaksimalkan potensi tubuh manusia saya. Saya tidak begitu manusia lagi. Kaki saya kabur saat saya terus menari di sekitar serangan menusuk kaki-kaki 1000, fokus saya meningkat ke tingkat yang menakutkan. Saya harus menerima bahwa saya bukan manusia lagi, dan dengan itu muncul kekuatan yang mendorong saya ke batas maksimal saya. Semakin saya terus menghindar, semakin banyak gerakan yang tidak perlu saya mulai mencukur. Tubuhku mulai mengingat ajaran Asura yang telah aku sisihkan selama bertahun-tahun, sebagai gantinya mengandalkan sihir. Pertempuran itu panjang dan ditarik keluar. Saya terus meretas kakinya sampai akhirnya melemahkan gerakannya. Karena, tanpa bisa mengendalikan aliran ether, aku tidak bisa melakukan cukup kerusakan dengan tangan kosongku untuk mendaratkan pukulan membunuh ke kaki 1000, aku memutuskan untuk menggunakan metode yang sama yang telah aku gunakan terhadap Chimera. Semoga ini berhasil. Karena kaki-kaki 1000 terlalu besar bagi saya untuk benar-benar dipegang sebagai senjata, saya harus mematahkan ujung tajam kakinya agar saya tidak dapat menggunakannya. Si kelabang menjerit melengking ketika ia berteriak ke arahku dengan kaki yang tersisa. Memegang kaki ungu tembus pandang seperti tombak, aku menguji senjata baruku. Konduktivitasnya tidak sekuat senjata Chimera tetapi itu sudah cukup. Itu harus. Menghindari mandibula bergerigi yang disentuh oleh kaki 1000, saya mencari celah. Saya harus mendaratkan pukulan yang bersih pada luka di belakang kepalanya tempat saya memukul dengan gauntlet foam, tetapi itu tidak mudah karena ia memukul kepalanya seperti seekor lembu jantan yang gila. 2 kali saya kehilangan target saya, menggores bagian luar kepalanya saat menghindar tepat saat saya akan menyerang. Tanpa bantuan Regis yang menarik perhatiannya, ia memperhatikan lokasi saya, dengan ritme mengayunkan kakinya ke tanah untuk menemukan lokasi saya. Bagaimana saya menghentikannya? Aku merenung, menjalankan lingkaran di sekitarnya saat aku menyerap ether dari kristal yang tergeletak di sekitarnya. Pikiranku berputar sampai ingatan ketika Chimera pertama kali menyatu bersama muncul di kepalaku. Itu bisa melepaskan aura konsusif ini yang menjatuhkan kami kembali yang hampir bisa membuatku pingsan.
Tidak pasti apakah saya bisa meniru efeknya tetapi saya kehabisan waktu dan pilihan saya terbatas. Mengukur jumlah ether yang tersisa di inti saya pikir saya bisa menghabiskan sekitar 70% untuk mencoba setrum dan sisanya untuk mendaratkan serangan. Memperkuat diri, aku berteriak. Di sini. Menyadari bahwa saya telah berhenti berlari, kaki 1000 dengan marah berjalan ke arah saya, berebut melewati tumpukan kristal ether di dalam gua besar. Tolong, biarkan ini bekerja, aku bergumam ketika aku mulai melepaskan ether dari intiku. Aura saya menyala ungu pada keluarnya ether yang tiba-tiba, tetapi saya tidak berhenti di situ. Setelah menunggu kaki 1000 mendekat, aku membiarkan ether di dalam diriku merobek ambang tipis yang merupakan tubuhku, melepaskannya dalam kubah tembus warna ungu. Segera, kaki saya terasa berat karena tenaga, tetapi efeknya lebih dari yang saya harapkan. Dibandingkan dengan kekuatan gegar otak yang dilepaskan oleh Chimera yang menyatu, seranganku lebih terasa seperti manifestasi aura, mirip dengan Cordris King's Force. Bahkan saya tidak sepenuhnya tidak terpengaruh karena saya merasa udara semakin berat. Kaki 1000 menjadi kaku karena efek serangan saya dan merosot. Sambil mempererat cengkeramanku di sekitar senjata dadakan di tanganku, aku bergegas maju dengan sisa sepotong ether yang tersisa di dalam diriku. Mengarahkan tepat untuk menghindari upaya lamban kaki 1000 dalam menjepit saya menggunakan mandibula sendiri sebagai pijakan untuk meluncurkan diri saya tinggi ke udara. Memanfaatkan kecepatan jatuh saya bersama dengan kekuatan ayunan saya mendorong tombak itu jauh ke dalam epicentrum kawah di belakang kepala binatang buas itu. Hentakan yang memuaskan dari penghancuran eksoskeleton kaki 1000 ini diikuti oleh sensasi menembus daging. Kaki 1000 raksasa mengeluarkan raungan yang menyakitkan, kali ini lebih gutural dan mentah sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Mengambil kristal dari sakuku dan mengkonsumsi sedikit lebih banyak, aku memukul bagian belakang kaki-kaki 1000 sekali lagi, mendorongnya lebih dalam ke kepala binatang buas itu. Tubuh saya terasa seperti timah dan inti saya sakit setelah menipis. Tetapi saya merasa baik, lebih baik daripada yang saya miliki dalam waktu yang lama. Tetap di bawah, aku mendengus, pingsan di atas binatang raksasa itu.